Hello, welcome to Light Show with Bro James. Yeah. Highlighters, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Alright. Ya, tema kita kali ini adalah heart detox. Kenapa sih kok kita harus membahas tentang yang satu ini? Ya, karena setiap dari kita pasti pengen punya hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan kita. Dan salah satu caranya yaitu kita harus melalui sebuah proses yang namanya pembersihan hati atau pemurnian hati. Dan bintang tamu kita kali ini punya pengalaman hidup yang nyambung banget dengan tema kita kali ini. Dan kalian pasti nggak nyangka kalau dia ini punya masa lalu yang kelam. Karena apa? Karena kalau kalian lihat saat ini, waduh, keluarganya, bisnisnya, karirnya, hidupnya so glowing, jauh banget dari kata-kata kelam. Siapa sih orang ini? Nih orangnya, Angela Julie, vocalist harpist pertama di Indonesia. Pasti banyak di antara kita yang sudah mengenal dia. Ya, sosoknya yang humble dan ceria ini sudah tidak asing di kalangan komunitas LOJF. Karena selain aktif melayani di komunitas, dia juga merupakan personil dari LOJ Worship. Angela Julie, yang namanya semakin dikenal sejak menjadi Grand Finalist Asia's Got Talent 2017 ini, ternyata punya banyak kisah hidup yang inspiratif untuk kamu para lighters. So, saksikan sampai habis ya. Iya, senang banget nih Light Show with Bro James kali ini kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget, yaitu Angela Julie. Halo Bang. Aduh, kok aku gemeter gini ya? Oh, akhirnya kita ketemu ya. Iya, ketemunya lewat acara ini ya. Aduh. Wow, Halo, apa kabar, Ella? Di Tuhan masih sehat. Sehat ya. Aduh, seneng banget. Aku mewakili Light Show, bener-bener ngucapin thank you banget. Kamu mau luangin waktu untuk hadir di acara ini. Oke. Angela, mungkin para lighters di sini bisa lihat ya, di sini betapa kerennya background dari Angela Julie. Ini pasti lightersnya pada bingung nih kalau yang baru pertama kali nonton, ini yang bintang tamunya yang mana ini? ya yang sana lah ya. Bintang tamunya yang sana. Oke. Iya, Angela, aku panggilnya Ella aja ya. Ella aja lah. Iya, Ella. Di acara ini semua bintang tamu kita harus melalui 3 segmen. Oke, nah kita akan masuk ke segmen yang pertama, yaitu segmen Light Speed. Are you ready? Ready, let's go. Oke, mantap. Sip. Oke, di Light Speed ini aku akan memberikan pertanyaan, kamu harus menjawabnya dengan cepat. Ya, menjawabnya dengan cepat dan kalau bisa dengan 1 kata aja. Oke, itu tantangannya. Jadi apapun yang terlintas di pikiranmu langsung jawab ya. Nggak boleh kamu main harpa dulu, kamu mikir dulu, nyanyi dulu, nggak boleh. Oke, apapun yang terlintas langsung jawab. Siap ya? Oke, pertanyaan yang pertama. Kalau kamu punya pintu yang bisa kemana aja, kamu mau kemana? Aku mau ke Jepang. Ke Jepang ya? Ya, sangat tidak diharapkan sekali jawabannya. Kenapa tuh Ella, kok kamu pengen ke Jepang? Aduh, karena terakhir kita ke Jepang itu memorinya buat family gitu tuh enak banget. Jadi ya kita berharap benar-benar bisa semuanya selesai pandemi ini, terus kita bisa travel lagi, bisa bikin memori baru lagi. Gitu. Amin. Ini memang pertanyaannya menarik ya. Kalau punya pintu bisa kemana aja. Kalau aku kayaknya pengen mampir ke depan surga. Wah, pengen lihat surga kayak apa sih? Oh, ternyata gitu ya. Habis itu balik lagi, jangan kelamaan di sana. Jangan lama-lama tapi mampir dong. Pengen mampir aja terus pengen ngasih tahu orang-orang di dunia, surga kayak gini, Cie. Oke, aku nggak ditanya ya, yang ditanya bintang tamunya. Oke, pertanyaan yang kedua. Satu makanan yang nggak akan pernah bosen kalau kamu makan dalam 1 bulan full. Aduh, nasi kayaknya kok. Masa sih nasi? Apa ya?
Satu makanan loh, Ella. Aduh, kamu jangan terlalu Aku ngeliatin. makanan, kalau dikasih ke aku gak bakal ini ya. Firman Tuhan, asik. Wih, Aduh, biar nggak kalah rohani jawabannya iya, sama iya, berita. iya, iya, iya. Tapi tetap yang direkam adalah yang nasi ya. Gimana ini? Padahal aku tadi udah sempet apa mikir, ini pasti Ella jawabannya bakmi. Ya, ternyata Oh, nasi, saudara ya. oh, jangan. Aduh, 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 aduh. Oh iya, Ella, ada satu syarat di acara ini. Semua bintang tamu yang hadir di sini tidak boleh manggil aku Koko, kakak, abang, mas, apalagi om, apalagi opa. Ya, itu kurang ajar. Ya, di sini harus manggil aku Bro James. Oke, oke. Bro, beda. Kasih. Itu artinya apa? Artinya semua bintang tamu yang hadir di sini mendapatkan privilege, yaitu dianggap seumur dengan aku. Oke? Okay? Oke. Okay. Ini masih belum selesai pertanyaannya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, kamu milih mana? Nahan ngantuk atau nahan lapar? Ngantuk kayaknya. Nahan ngantuk ya? Ngantuk. Aku nggak bisa nahan lapar kayaknya. Ya bisa lah kalau lagi kerja, tapi harus makan. Orang ini harus makan. Aduh, Harus ini kok makan. kayak, aku yakin nih para lighters mikirnya ini kok bukan image-nya Angela Jolie banget ya gitu, yang slim, cantik gitu ya, awet muda. Oh, Udah itu tadi kan senengan, udah tadi senengannya nasi, terus nggak kuat tahan lapar. Kamu makannya banyak ya? lumayan. Aduh, aduh, aduh. Ya udah, nanti aja ya kita tahan Iya, dulu. iya. Apakah benar uh, dia ini tukang makan dan kenapa dia tukang makan? Oke, nanti kita Karena bahas suaminya berikutnya. tukang masak. Udah hampir dijawab, saudara-saudara. Ya, pertanyaan yang terakhir adalah, kamu pilih mana, gunung atau pantai? Pantai. Pantai ya. Ay, pastinya Iya, iya, pantai. iya, iya. Apalagi Oke, sekarang ini, aduh pantai pengen banget ya. Enak, rindu banget ya. rasanya Loh, adem. tapi kamu sukanya tadi katanya ke Jepang. Emang di Jepang banyak pantai? Gak ada sih bro. Gak ada Belum kan? pernah ke pantainya Jepang. Kalau Jepang Ya, tuh ya. nggak habis bro enaknya. Oke, oke, oke. Ya udah, antara gunung dengan pantai, sukanya pantai. Kelihatan sih, kamu orangnya santai. Oke, Ella, segmen yang pertama sudah habis. Kita akan segera masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu Light Talk. Oke. Oke, kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi, going deeper, lebih jauh lagi, lebih detail lagi dengan bintang tamu kita, Angela Jolie. Ella, Ya, Ella ini apa ya? Dikenalnya sebagai apa ya? Ini kalau aku nggak salah ya, Asia's Got Talent, benar nggak? ya. Kamu pemenang ya? Pemenang atau runner up atau apa? Grand finalist kok. Grand Kalau Grand finalist, Grand finalist semuanya nih. Asia's Got Talent ya. Ya. Oke, sama the first harpist vocalist atau vocalist harpist. Salah nyebut. Vokalis habis. Vokalis harpist in Indonesia ya. Oke. Hmm. Itu orang sudah banyak yang tahu. Tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau ternyata seorang Angela Jolie ini anggota atau member dari LOJF, betul ya? Oh, Nah, a member, bis, member. bisa cerita nggak, Ella, gimana Hmm. awalnya waktu itu bergabung dengan LOJF? Wah, ini ceritanya sih epic, epic Epic ya? banget. Oke, oke. Karena Aku masuk Life Jesus itu bro, ya. tahun 2000, kalau nggak salah aku 2012 akhir deh. Itu pas lagi hancur lebur, pokoknya depresi berat. Mungkin orang-orang apa ya yang aku jarang sih ya, jarang memperlihatkan sisi itu gitu. Ya. Tapi kalau di Light of Jesus Family Indonesia kan kita semuanya adalah family ya kan. Kita adalah second family in God gitu. Jadi it's apa ya, safety place for us to share gitu ya, our brokenness. Yes. Jadi sebelum ketemu Bro David, Bro James dan kawan-kawan semuanya itu aku lagi berada di titik terendah di hidup aku, di mana aku sempat sampai kepikiran pengen menghilang aja, pengen mati aja gitu. Wow. Iya, parah banget. Suicidal thought-nya itu ada.
Terus Wow. 6 bulan bro sebelum aku ketemu komunitas ini. Kalau Aha. ditanya keadaannya kayak apa, aku kayak Walking Dead. Nah, buat fans yang nonton Walking Dead pasti tahu lah ya. Hidup sih gitu Ya. ya, tapi nggak hidup juga gitu. Kosong banget, kering banget di dalam, bener-bener kayak zombie. Jadi ngejalanin hari-hari itu Ya. rasanya berat banget, toksik banget. Iya, iya, Em, kayak zombie ya. Kayak zombie gitu bro. Iya, iya, Hidup Walking Dead. gitu Iya, kan, iya. Iya, ngeri iya. banget. Aku juga Walking Dead loh. Setiap Tuh. sore aku jalan-jalan. Udah ya, ya. Papa-papa yang lagi jalan maksudnya Walking Dead. Udah. Terus, terus. Sorry. Jadi nggak seru nih ceritanya. Jadi Udah mulai tegang nih. aku di bawah yang sedih-sedih, Bro. Oh iya, iya, Aduh, iya. Oke. salah lagi nih Oke, konsentrasi. It's okay. ya. Kembali ke seorang Angela Jolie yang lagi terpuruk. Oke. Lagi terpuruk banget. Aku jarang cerita momen ini sebenarnya, tapi apa ya? Aku nggak malu ya buat sekarang cerita ke semuanya bahwa aku pernah ngalamin titik di mana sampai aku merasa aku pengen mati aja gitu. Dan Wow. kalau diceritain ke belakang itu panjang banget. Tapi kita Mhm. singkat aja. Ya. Selama 6 bulan itu gue nggak mau ke gereja, gue nggak mau terima komuni, gue nggak mau bernyanyi sama sekali, dan apa ya, ya udah give up aja lah gitu. Maksudnya hidup buat apa lagi, gue udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Intinya gue nggak ngedapetin apa yang gue rasa paling baik Mhm. saat itu gitu. Nah terus eh, di satu titik gue udah give up, akhirnya gue teriak gitu sama Tuhan, literally teriak. Gue bilang, Tuhan gue udah gak kuat lagi, Tuhan bener-bener apa ya, udah, aduh, help me God, tolong Tuhan, tolong gitu. Akhirnya gue nyerah Mhm. juga. Selama 6 bulan gue berusaha denial gitu ya, mungkin ya, dengan kondisi gue yang berat saat itu. Terus gue benci semua orang, gue benci papa mama gue. Kalau telepon gue nggak pernah angkat, kalau gue angkat juga gue marah-marah. Terus gue juga waktu itu belum ada Hansel, jadi sama Hans itu juga, aduh kesian banget deh si Hans. Kalau gue ingat-ingat, gue karena sebenarnya gue benci sama diri gue sendiri, jadi gue juga marah-marah gitu setiap hari. Mhm. Terus singkat cerita, Iswara yang pertama diajak ke Light of Jesus dan gabung di Light of Jesus Worship, LOJ Worship. Mhm. Kemudian Oke. Iswara ngajakin Hans, terus Hans ngajakin aku gitu. Nah, Oke, disitulah, jadi para lighters yang belum tahu, Iswara itu juga salah satu anggota LOJF ya. Jadi temennya Angela dan Hans. Hans adalah suaminya Angela ya. Jadi awalnya Iswara ya, seorang temen yang ngajak Hans dulu, ngajak suami dulu, suami terus ngajak Ella gitu ya. betul betul. Nah Oke, di lanjut. situ gue masih bingung nih komunitas apa ya gitu. Ya Mhm. udah deh ikut aja gitu, diminta bantu praise and worship gitu kan. Ya udah deh, gue dateng gitu. Gue nggak expect apa-apa gitu kan. Dan setelah itu eh, apa? Gue bernyanyi, gue masih inget banget lagu yang pertama gue diminta pelayanan, itu judulnya Beautiful Savior, yang Mhm. Jesus Beautiful Savior, yang itu. Dan di situ Asik. gue, gue Hmm. ngerasain lagi gue kayak dipeluk sama Tuhan gitu, di dalam kehancurannya gue yang hancur lebur udah nggak keruan, dan gue murtad banget gitu ya sama Tuhan ya. Di Mhm. situ gue benar-benar lewat pujian dan penyembahan, gue berasa gue lagi dipeluk gitu, lagi disayang sama Tuhan. Kayak ada yang ngomong it's okay gitu. Dan pelan-pelan tuh lewat praise and worship, gue dipulihkan bersama dengan Tuhan. Dan pastinya bersama dengan Iswara, bersama dengan Hans, itu kan kita semuanya sebenarnya kenalnya udah lama. Tapi sebelum masuk ke komunitas ini, kita tuh sama-sama kayak apa ya, domba yang hilang aja gitu. Karena kita nggak punya Hmm. komunitas gitu. Jadi di situ gue masuk Light of Jesus Family Indonesia sampai dengan hari ini, dan gue bersyukur banget gue bisa ada di komunitas ini karena gue merasakan apa ya, lahir lagi gitu di dalam Tuhan. Gitu bro ceritanya bro. Oke. Aduh, aku nggak nyangka sih kalau ceritanya bergabungnya seperti ini gitu loh.
Kan tema kita kali ini kan tentang heart detox ya. Jadi Iya, bagaimana kita membersihkan hati kita karena kita ini kan selalu pengen punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita ya. Nah, sedangkan Tuhan kita itu selalu pengen punya hubungan yang intim dengan kita anak-anaknya. Nah, itu mhm, harus punya hati yang bersih. Makanya kenapa tema kita heart detox. Tapi aku nggak nyangka ternyata eh, belum ke pertanyaan intinya, kamu udah apa ya share tentang hatimu yang lagi hancur saat itu kan gitu loh. Hancur, lebur dan akhirnya kembali tapi kamu tetap memilih kembali ke Bapak karena kan dia bisa aja ya ketika diajak sama Iswara Hans menolak atau ketika diajak Hans kamu nolak kan bisa aja dong gitu loh. betul. Tapi waktu itu kamu tetap menyerahkan dirimu, ya udah aku kembali ke Tuhan dan akhirnya diajak pelayanan. Bayangin tuh ya lagi hancur-hancurnya kayak gitu biasanya Karena orang gue kan udah nggak mau ngeyel ya. 6 bulan Bro, udah ngeyel 6 bulan udah nggak kuat lagi. Terus Oh, itu I see. gue Jadi berdoa, kayak Tuhan I surrender, ya. itu benar-benar langsung dijawab gitu. Oke, oke. Jadi kayak udah nggak tahu mau gimana lagi, udah nggak tahu mau Jadi, ngapain lagi, surrender. Jadi ya udah ya terserah lu deh. Ya kalau memang harus lewat komunitas ini ya udah aku serahkan diri gitu ya. betul, Oke. gue gak Jadi expect apa-apa ya. sebetulnya Hmm. ya sebetulnya tema kita kan hard detox ya seperti yang tadi aku bilang. Aku justru pengen tahu sebetulnya Hmm. apakah Ella punya pengalaman gitu loh baik berhubungan sama urusan rumah tangga kayak atau urusan pribadi bahkan kayak tadi ya yang di-share atau mungkin urusan dengan karir yang berurusan dengan hati gitu loh yang mempengaruhi hati atau pengalaman ketika Ella harus melakukan yang namanya hard detox itu. Mana nih yang mau di-share? Banyak banget sih, banyak banget kalau sama Tuhan tuh gue, ya kita manusia semuanya berdosa dan berdosa dan berdosa, berdosa terus kalau bukan karena His grace gitu ya. Mhm. Tuhan itu benar-benar baik banget. Tapi gue cerita yang tadi aja deh, yang dimana gue udah hancur lebur itu gitu. Gue kalau hard detox itu mungkin kalau buat gue pribadi gampangnya gitu ya, simpelnya ya. Itu seperti gue detox setiap hari, bangun pagi gue minum jus dulu gitu ya. Gue minum Mhm. lemon jus setiap pagi, lemon jus gitu, terus jus buah. Itu gue masih lakuin kan tiap hari gitu. Kenapa? Karena tubuh kita tuh butuh dibersihkan setiap hari. Sama juga sih, sama persis dengan hati kita gitu. Apalagi di apa ya, zaman now ini ya, apalagi dengan kondisi yang seperti ini, wah itu gampang banget buat kita tuh melihat hal-hal yang bikin kita takut, mendengar hal-hal yang bikin kita panik gitu kan, karena banyak ketidakpastian segala macam gitu kan, paling menakutkan sebenarnya ketidakpastian itu. Mhm. Tapi gue percaya kalau kita tiap hari telaten gitu ya, Mhm. detox, eh, ya dengan apa ya, dengan kasih Tuhan lah kita bisa melalui semua ini. Nah kalau hard detox yang gue alamin yang paling panjang durasinya itu adalah pada saat gue merasakan 6 bulan inhale ya, rasanya benar-benar kayak benar-benar toxic banget, dari pikiran gue, perkataan gue, perbuatan gue itu semuanya nggak ada yang mencerminkan anak Tuhan gitu. Padahal gue mengerti kebenaran firman Tuhan dari kecil, gue Katolik dari kecil, dan sebelumnya itu sebelum gue datang ke Jakarta, literally gereja itu adalah rumah kedua gue gitu. Wow. Dimana pelayanan terus, jadi misdinar, jadi pemasmur, jadi dirigen, semuanya yang gue bisa lakukan gitu. Tapi ternyata buat anak Tuhan itu penting banget gitu untuk hard detox, untuk kita tuh selalu apa ya, telaten gitu loh, menjaga hubungan dengan Tuhan, karena kalau enggak yang terjadi ya kayak gue gitu, jadi kita dipenuhi dengan pikiran kita, kesok pintaran kita gitu ya, dengan ah, pengetahuan kita ya, aduh ya ampun, otak kita tuh terbatas banget lah buat ngerti semuanya ini kan. Jadi emang di saat 6 bulan itu udah toxic banget, dan gue butuh waktu juga, eh, apa ya, gue bilang mungkin tahunan kali ya, untuk gue membersihkan semuanya itu gitu, dan gue balik lagi ke kasih Bapa yang mula-mula. Jadi kalau buat gue ya gitu sih, simpelnya kita harus lakukan itu setiap hari, bukannya kita sekali hard detox, oh iya habis ini gue udah bersih nih ya kan. Tiap hari, tiap menit, tiap detik kita tuh butuh Tuhan gitu. Oke.
Nah, yang pengen gue tahu adalah prosesnya. Karena banyak orang kalau abis dengar cerita kayak gini, oh ya udah deh, gue juga pengen kayak Ella ah. Gue Hmm. pengen kembali ke Tuhan, gue pengen dipulihkan lagi hidupnya. Ketika dicoba, mana nih? Kok nggak kayak Ella? Kok nggak dipulih-pulihkan? Gue udah minum jus tiap hari, maksudnya jus untuk memulihkan hati ya. Itu kok nggak berhasil gitu. Nah, yang gue pengen tahu adalah gini. Ketika waktu itu lo akhirnya gabung di ROJF dan lo Yes. melakukan praise and worship, saat itu memang rasanya kayak disirami oleh kasih Tuhan ya, kayak kembali ke cinta mula-mula. Nah, apakah itu bertahan terus gitu loh Ella, selama lo menjalankan kehidupan atau ada ups and down-nya? Dan gimana lo ngadepinnya gitu loh? Kalau mungkin bisa lebih detail, bisa di-share ke teman-teman apa Prosesnya apa yang sih lo lakuin gitu loh. umur hidup kayaknya ya bakal kita detox. Tapi pada saat itu ya gue cari Tuhan dari present worship. Kalau gue pribadi kan gue karena gue penyanyi, musisi gitu ya. Mhm. Dan memang gue suka bermusik dan di situ gue Hmm. menemukan hadirat Tuhan gitu. Jadi Mhm. gue detoxnya itu di saat gue udah ada pikiran yang udahlah lo nggak berharga, ya kan? Udahlah nggak tahu deh future your future udah gelap, nggak tahu lagi lo bisa ngapain istilahnya gitu. Itu Mhm. gue cepet langsung setel lagu rohani, nyanyi Hmm. aja lagu apapun itu gue nyanyi gitu. Dan Mhm. pada saat itu juga yang gue healing, mungkin banyak juga writers yang belum tahu ceritanya kenapa gue bisa bermain harpa. Jadi Mhm. pada saat gue depresi itu gue ketemu harpa Oh. di situ tuh ceritanya. Dan gue baru tahu itu beberapa tahun setelah gue main harpa, ternyata ada ceritanya gitu bahwa pada saat Saul King, oh ya sebelum sebelum David kan Saul dulu. Jadi Ya. pada saat dia itu merasa ada tormenting soul, kalau di bahasa Alkitabnya itu tormenting soul, dia merasa jiwanya itu nggak apa ya, nggak damai gitu ya, ada yang mengganggu dia. Terus dia tuh manggil si David itu, dan David itu akan bernyanyi sambil bermain harpa. Dan setelah mendengar David bernyanyi dan bermain harpa, roh jahat itu akan meninggalkan. Oh, wow. So, aku baru tahu itu kayak beberapa tahun setelah aku bernyanyi dan bermain harpa. Wah, ternyata di Bible itu ada gitu. Iya. So, aku yakin gitu ya. Maksudnya Tuhan itu merencanakan segala sesuatu itu indah banget. Mungkin aku nggak dapat apa yang aku pengen gitu. Yang menurut aku tuh yang terbaik gitu kan. Tapi Tuhan tuh ternyata udah siapin semuanya. Tuhan tuh jauh lebih kreatif gitu ya buat kita orang-orang kreatif itu. Tuhan kita tuh benar-benar orang yang sangat-sangat apa sosok yang sangat-sangat kreatif gitu. Jadi jalan ceritanya tuh nggak ketebak. Seru banget nih hidup kita gitu. Jadi Tuhan tuh udah siapin harpa untuk gue ternyata bisa healing jiwa gue sambil gue juga sharing musik itu ke orang lain gitu. So kalau prosesnya itu nggak cepet, lama banget, pelan-pelan bersama dengan Tuhan gitu. Gue melalui praise and worship gue surrender lagi ke Tuhan, gue minta ampun sama Tuhan, dan di situ gue selalu merasa Tuhan tuh sayang banget sama kita, sayang, bener-bener sayang banget. Padahal gue kan hancur lebur, gue tuh wah udah deh pokoknya perkataan gue, pemikiran gue tuh sama sekali nggak ada yang terpuji. Kalau mungkin teman-teman lihat angelic gitu ya, pada saat Ya. itu it's not angelic at all. Karena nggak ada yang berasal dari Tuhan, semua yang jahat itu kan. Ya. Jadi prosesnya itu memang nggak gampang, jatuh bangun. Gue nggak bisa bilang gue 100% apa maksudnya udah bersih gitu ya. Kita tuh perlu terus dan terus dan terus. So kalau teman-teman tadi seperti kata Bro James and the vokalis harpis itu bukan tentang keren-kerenan, bukan tentang title, bukan tentang apapun, tapi gue bisa kasih kesaksian bahwa Tuhan tuh menempatkan aku di satu purpose gitu, di satu purpose di mana gue udah ngalamin hancur leburnya, dan gue ngalamin gue disayang sama Tuhan, dan gue kembali dengan purpose Tuhan yang baru gitu, dimana semua itu bukan tentang gue lagi dan apa yang gue mau, no, tapi ini tentang gimana gue bisa sharing ke orang lain
Dan di saat gue healing diri gue sendiri melalui musik, present musik, gue juga bisa berbagi dengan orang lain. So, eh, luar biasa banget lah. Tuhan tuh luar biasa banget Tuhan. Gitu tuh. Wow, 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 keren. Um, Tuhan kita Ella, keren. Ella, Iya. oke, kita kan tahu ya, lo waktu itu udah sempat ngehits gitu ya setelah apa jadi grand finalis di Asia Got Talent itu. Nah, tapi kan abis itu kita kena pandemi nih. Nah, pengen tahu nih, apakah seorang Ella juga terkena dampaknya kah sebagai seorang artis? Banget. Oh, Banget. Pandemi ini lebih seru lagi. Ya, nanti semuanya ngerasain lah satu dunia. It's like the iya, first iya, time ya bro. iya, iya, Satu iya, dunia tuh ngerasain hal yang sama ya nggak sih? iya, iya. Saat benar-benar pertama kalinya everyone can relate gitu loh. Aha. Dan semua orang pasti merasakan efeknya gitu. So apalagi di gua dan suami gua dua-duanya entertainment, Ya, udah pasti kita eventnya ya kan, eventnya ngacir ya kan, nggak ada ya. yang boleh ngumpul ya kan. Gue mau nyenyong buat siapa ya kan, nggak ada duit sama eventnya gitu kan. Wah susah banget sih beneran gue kayak Tuhan purpose gue ya kan, purpose gue kan share the music to others. Yes. Sekarang gue mesti share sama siapa ya? Nah, Di nah. rumah doang gitu loh, sama suami sama anak gitu kan. Dan gue ngerasa kayak aduh Tuhan apakah ini definisi dari udah deh mulai so pintar lagi, Nah, aduh kebanyakan mikir emangnya mama tuh ya repot ya. emang. Tapi Tuhan tuh emang baik banget sih selama pandemi ini, kayak kita semua serentak gitu disuruh buat ngerenungin lagi ya nggak sih, apa sebenarnya, apa purpose kamu ada gitu. Kalau sampai hari ini kamu masih napas gitu, yang lain udah nggak napas, lo masih napas, terus lo tuh mesti ngapain buat jadi apa ya, buat hidup lo tuh berguna sama apa orang-orang yang lain gitu. Dan ini benar-benar waktu yang tepat banget buat gue sih. Gimana kembali lagi humble gitu ya, kembali lagi ke nol. It's okay gitu loh, kembali lagi ke nol bersama dengan Tuhan dan heal diri sendiri lagi dan sharing mungkin dengan cara-cara seperti kita sekarang ini ya kan, virtual. It's okay gitu. Dan gue nggak pernah apa ya, kayak dulu tuh mungkin kita sekali nyanyi yang denger banyak ya kan di atas panggung, lampu dan segala macam gitu ya. Tapi nggak ada yang ngalahin hadirat Tuhan. Dimanapun gue praise and worship, mau gue di rumah doang gitu ya, cuman diri sendiri bertemankan harpa ataupun cuma nyanyi doang gitu, 15 minutes with God, itu tuh kayak precious banget. Sebelumnya gue nggak punya waktu seperti ini gitu, karena kita selalu ada target event gitu kan. Dan Sabtu Minggu itu gue udah pasti nyanyi dan gue pasti jarang ada waktu ke FIS, kecuali kalau gue emang jadwalin untuk pelayanan gitu. Tapi dengan nggak adanya event gitu ya, I can focus gitu, I can focus only on God, dan gue punya banyak waktu buat detox. So I praise God gitu untuk waktu-waktu yang seperti ini. Keren. Jadi tadinya hancur, kemudian kembali ke Tuhan, dipulihkan hatinya, melakukan heart detox, kemudian seolah-olah menemukan, bukan seolah-olah ya, ya pokoknya menemukan purpose hidupnya, dibawa menjadi seorang yang terkenal ya kan. Terus tiba-tiba kena pandemi jebret. Iya, memang seluruh dunia kena, tapi kan kita selalu pengen dengar setiap pribadi itu bagaimana sih responnya dan apa yang terjadi pada setiap pribadi itu. Dan ternyata seorang Ella juga sempat tergoncang ya gara-gara pandemi ini. Goncang bro. Tapi justru itu tadi yang aku dapat, kembali lagi ke nol. Justru semakin melakukan yang namanya hard detox ya, karena semakin punya banyak waktu untuk praise and worship. Sedangkan kamu tadi udah bilang bahwa salah satu caramu untuk hard detox praise and worship. Jadi ini kayak dikasih waktu sama Tuhan, ayo kamu praise and worship. Jadi kamu bukannya kembali lagi ke zaman dulu yang kehilangan purpose, tapi tetap justru makin ditajamkan ya purpose-nya ya. Betul. Mungkin kalau gue dulu gue bakal ini kali ya udah ronta-ronta gitu ya. Kan kalau dulu kalau gue marah itu gue masih inget ya, aduh
Allah Tuhan ampunilah gue gitu ya, gue ngelempar barang, gue kalau marah gitu ya, gue nggak terima, gue tuh ngelempar semua, terus gue marah-marah, aduh bisa jedot. Emang nggak terlihat sekarang ya, sudah dipulihkan oleh Tuhan, puji Tuhan, tapi pada saat itu aduh serem banget sih, gue kayak hah kok bisa ya kayak gitu gitu loh.